أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ucapan salamnya agak berlagu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, pagi-pagi hari ini dengan cerah, dengan cuaca yang cerah, ya, hati yang tenang dan dengan wajah yang cerah ditampil dengan senyum yang membawa keindahan dalam hidup kita. Mari kita awali kajian subuh atau ahad di Masjid At-Tanwir pimpinan pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan setiap ahad di masjid kita ini dimulai jam 8 sampai jam 9.30. Alhamdulillah, bagi yang sudah punya niat dari kemarin malam pagi tadi untuk hadir dan sudah diwujudkan kehadirannya di masjid, sudah mewujudkan niatnya. Tentu niat yang baik itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Karena setiap amalan dan perbuatan akan dinilai oleh Allah berdasarkan niat, ya kan? Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat, kan gitu. Jadi niat baik, tidak ada yang berniat tidak baik. Ya, pertama diniatkannya pertama tentu dengan bismillah, dengan karena Allah. Bapak Ibu dan saudara berangkat dari rumah, meninggalkan rumah, ada yang dekat, ada yang jauh dari masjid ini. Karena niatnya kepada Allah, karena Allah, maka tidak ada yang jauh rasanya, karena ingin mencari kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang jauh, walaupun dari segi meter dan kilometernya ada yang menempuh sekian menit, ada yang menempuh 15 menit, ada yang menempuh 1 jam. Saya sendiri menempuh 1,5 jam pakai mobil sendiri. Jadi saya sendiri tinggal di Bojongsari. Nah, ya kan, Bojongsari ibu-ibu tahu ya, Sawangan. Nah, ujung Depok. Kalau kota Depok tuh ada anak saya itu. Ini yang mahasiswa muda-muda ini, mahasiswa ini mahasiswa saya. Ada yang laki-laki, tapi belum semua datang nampaknya. Ada yang tinggalnya Cimanggis ya. Nah, itu Cimanggis, Margonda. Nah, Sukmajaya Ibu. Alhamdulillah. Ini sama tuh keluarga Depok Bu, anak-anak kita dari Cimanggis, Ibu di Sukmajaya ya. Nah, luar biasa. Ini nampaknya orang Depok semua yang banyak ya datang ya. Penceramahnya orang Depok. Yang hadir juga banyak yang Depok. Alhamdulillah. Memang orang Depok nih patut diberi unggulan, ya, jempolan. Dari awal-awal dulu berdirinya Depok nih, di Depok sudah dikategorikan kota Islami, nah gitu kan. Dulu Partai Keadilan itu di situ menang ya, nah, PKS menang di situ. Bayangkan. Itu menunjukkan bahwa mayoritas
Orang Depok itu ya cinta Islam, mencintai Islam. Orang kalau sudah cinta Islam pasti mengikuti hilirnya, ya. Atau Islam itu adalah agama damai, ya, agama yang memberi kebahagiaan, agama yang menyenangkan, agama yang indah. Nah, begitu. Jadi orang-orang Depok ini istilah Depok dulu, Depok kota Islami kan gitu. Masyarakatnya Islami gitu. Cinta Islam, politik Islamnya cinta politik Islam. Tapi sekarang nggak tahu lah saya. Ya kan, kalau sekarang PKS, kalau dibilang PKS itu partai Islamnya, ternyata di Depok sekarang sudah tidak menang lagi PKS, ya kan. Gerindra yang menang. Prabowo Subianto. Itu. Ya. Artinya begini, Islam itu kan milik umat manusia yang memiliki hati nurani, cinta damai. Nah, itu. Allah turunkan agama Islam itu untuk alamin, untuk semua. Kenapa Allah menurunkan Islam? Untuk membangun perdamaian, membangun damai di hati, damai di bumi, damai dunia akhirat. Gitu. Jadi Islam itu ditujukan untuk semua manusia. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu firman Allah surat Ali Imran yang selalu kita dengungkan, ya. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu menjadi muslim yang sesungguhnya. Berarti kalau ada macam-macam orang muslim nih, ya kan? Ada orang muslim yang mengaku Islam, beragama Islam, berKTP Islam. Ada orang muslim mengamalkan ajaran Islam, salat, puasa di bulan Ramadan, bersedekah, berzakat. Ada yang haji, ini baru saja pulang haji, ya kan? Baru. Nah, kemudian kalau yang haji mesti dia kepinginnya menjadi di awal namanya ditulis hajjah kalau perempuan. Kepinginnya. Tapi dia enggak kepingin untuk menempatkan salat enggak mau dia. Ya kan, Z. Nah, Nggak ada di awalnya dibikin Z. Yang dia mau yang hajj, al-hajj, haji, hajjah. Dan itu semua bergantung kepada niat kita. Ya, innamal a'malu bin niat. Kalau niatnya hanya sekedar untuk mendapatkan
huruf H di depan namanya atau huruf haji, ya kan? Ya gampang lah. Ya kan? Bisa. Belum pernah ke haji pun asal tampilannya kayak menggunakan kopiah lobe putih atau Bu Haji sudah bisa. Ya kan? Ada orang pergi belum nggak ke Mekah dia, tapi pakai penampilan, pakai sorban, ya kan? Pak Haji, Bu Haji, di pasar-pasar tuh selalu, ya kan? Ibu-ibu yang pakai jilbab biasa dipanggil Bu Haji, Bu Haja. Tapi bukan itu yang sebenarnya yang penting. Perilaku kita, akhlak kita. Kalau pergi haji pun ke Mekah dengan membiayai uang, ada yang sekarang 60 jutaan, 70 jutaan, 100 jutaan, ya kan? Pulang haji, pulang dari Mekah, sudah pulang dari Mekah. Tapi perilakunya ini yang nggak kelihatan. Nah, gitu kan? Ya, kalau sebelum haji dia juga sombong, pulang dari Mekah juga sombong. Ini. Haji apa, Pak? Haji apa? Mardud. Jadi lawan daripada mabrur ya. Jadi bukan haji saja yang membentuk akhlak itu ya. Semua ajaran Islam membentuk akhlakul karimah. Tetapi sebagai seorang muslim ya ada selain kita meyakini beriman, ya kita secara mudah di waktu kecil belajar rukun iman, ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada datangnya hari akhirat, dan imannya kepada takdir. Itu memang dasar. Dasar kita menjadi muslim harus iman memang. Ya walaupun non muslim, banyak orang ada non muslim belajar bisa baca Quran, paham sholat, ya kan? Kemudian banyak berbuat baik juga, memberi, menolong sebagainya. Tapi ketika dia tidak mengucapkan kalimat syahadat sebagai bukti awal menjadi mukmin, ya belum dikatakan mukmin. Belum dikatakan beriman. Nah, belum dikatakan beriman walaupun dia ya berpakaian, ya kalau orang Indonesia kan ciri-ciri orang Islam itu ya berkupiah, ya kan, pakai umumnya ini pada umumnya ya. Kalau orang sudah dianggap muslim itu ya berkupiah, pakai sarung, ya kan? Bukan itu. Kalau dia tidak membuktikan dengan syahadat, belum muslim. Nah, orang muslim itu beriman dulu. Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan menebarkan iman kepada orang-orang kafir Quraisy dan sekitarnya yang masih kufur. Kufur itu artinya tidak beriman kepada Allah. Dia mengaku beriman tapi beriman kepada setan, kepada raja, kepada makhluk.
Orang mukmin yang muslim adalah beriman hanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dari iman itulah akan lahir setelah manusia ini memahami iman dan meyakini iman, lahirlah tuntutan untuk membuktikan iman itu. Bukti iman, agar orang beriman terlihat apa buktinya beriman. Nah, Allah mengatur, Allah menurunkan beberapa pokok-pokok, yaitu pengabdian, ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Begitu. Semua jin dan manusia tidak kuciptakan kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi itu beribadah. Dalam kajian ibadah, ya, ibadah dibagi kepada dua, ada ibadah khassah, ada ibadah ammah. Ibadah khusus, ya semua tuntunan cara pengabdian atau cara ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara dan kaifiat serta bacaan yang ditentukan Rasul dan tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Ya, itu ibadah mahdhah namanya. Pedomannya ialah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya dari segi jumlah, dari time-nya, waktunya, ya, Rasulullah mengajarkan, mencontohkan, mengatakan, ya, salat umpamanya 5 waktu sehari semalam, dinamakan salat subuh dari terbit fajar sampai terbit matahari waktunya. Nanti siang zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. Itu waktu ibadah salat yang wajib. Kalau namanya wajib, haram ditinggalkan. Nah, ini yang penting dipahami. Kenapa saya katakan perlu dipahami? Banyak orang Islam yang, ya, beriman, sholat, tapi tidak mengikuti tuntunan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuhnya kebanyakan, kathir, ya, kebanyakan, ya, orang-orang Islam mulai yang orang-orang Islam disebut orang-orang Islam, ya, saya sebutkan di orang-orang Islam itu bukan dari anak-anak, dari baligh, ya, dari yang baligh, karena dari baligh lah baru ditentukan wajib, ya. Nah, kalau sudah baligh, dewasa sampai tua, lansia, ya, lansia, walaupun lansia saya sudah lansia 70 tahun. Ya kan, baru, ya kan? Baru lansia. Kalaupun lansia tapi masih sanggup untuk berdiri, bangun, maka dia wajib berdiri dan bangun. Muda, kalau dia memang nggak sanggup, diberi keringanan. Ya, kalau nggak bisa berdiri, duduk, karena sakit mungkin. Ya. Kalau nggak sanggup duduk,
berbaring. Nah, gitu. Itu enggak tertuju hanya kepada orang lansia, yang muda pun boleh juga itu. Kalau yang muda dianggap ya, kalau sakit boleh dia duduk, boleh berbaring. Ya dari mulai muda sekitar 13 tahunan atau 15 tahunan ya kan, sampai kata remaja, dewasa ya kan, lansia. Sekarang malah kita dianggap kalau umur 60 tahun belum tua sekarang. Ya kan, dianggap masih muda. Yang baru dianggap tua sekarang 70 tahun ke atas. Itu baru tua. Ini aturan manusia ya, mengukur. Karena banyak memang orang yang tua seperti 60-an sampai 70-an yang masih gagah dan kuat kesana kemari, ya kan? Presiden kita Prabowo itu 70 berapa? 73 ya. 73 tahun, ya kan? Dia masih gagah, ya kan? Makanya dia berani tampil jadi Presiden Republik Indonesia yang membawahi 250 juta sekian orang. Ya. Ada presiden, perdana menteri yang sangat tua, 90-an kemarin, tetangga kita Mahathir Muhammad, masih gagah dia waktu itu. 90 sanggup dia. Ya. Nah itu masih sehat. Sekarang pun masih hidup dia kan, masih belum terdengar dia meninggal kok. Ya, maka saya katakan masih hidup karena belum terdengar dia meninggal dunia. Semoga Allah memberi kesehatan. Karena beliau itu termasuk kelompok orang-orang yang memperjuangkan ya, orang-orang muslim itu sehat pikirannya, sehat ilmunya, sehat uangnya, sehat keluarganya. Memperjuangkan orang Melayu itu disebut dengan muslim kalau di Malaysia kan gitu. Nah, tapi dia kepingin Malaysia itu menjadi negara yang masyarakatnya yang mayoritas muslim, walaupun tidak ya mayoritas lah, bisa dikatakan mayoritas, tidak sebanyak kita ya, tidak kalau persentasinya, tetapi Islam itu dijadikan agama negara. Jadi dia agama negara tuh Islam di situ. Nah, walaupun persentasi umat Islamnya 60-an%, nggak sampai 70%. Tapi alhamdulillah kita senang. Ada ya, kalau yang lebih kecil lagi ya kan, Brunei ya kan. Brunei itu menerapkan ajaran Islam, menerapkan kebaikan Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nah, gitu. Ekonominya bagus. Malaysia juga termasuk bagus dari kita dibanding dengan kita. Ya, kita Indonesia yang mayoritas muslim, ya ekonomi kita ya belum bagus. Kalau kita katakan tidak bagus, tapi belum bagus. Belum bagus. Kita yang banyak saja, yang 200 juta sekian umat Islam, kalau dikumpulkan infak, sedekah, zakat kita di Indonesia, kalah kita dengan Malaysia yang jumlahnya hanya 10% dari jumlah penduduk Islam kita. Ya. Kalau penduduknya umpama 28 juta, kita 30 juta, 10%. Ya. 60% umat Islam memberikan zakatnya, lebih banyak jumlah zakatnya itu per tahun
dibanding dengan orang Indonesia yang 80% jumlah umat Islamnya. Itu menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia belum sehat. Nah, belum sehat. Tapi kalau dari segi kekayaan negeri, nah, ya kan, dari sudut kekayaan negeri, negara, bangsa, wilayah, kita kaya dibanding Malaysia. Kita kaya. Apalagi kemarin itu merebut ya 4 pulau di Aceh, ya kan? Sesama kita merebut. Provinsi Sumatera Utara mau merebut, ya kan? 4 pulau di Aceh, ya kan? Kenapa rebutan? Karena situ ada kekayaan yang luar biasa. Jadi rebut-rebutan. Mengapa terjadi rebut-rebutan? Bukan karena dia tidak Muslim, bukan karena dia tidak bangsa Indonesia, bukan karena dia tidak Pancasilais, ya, tapi berebutan karena kurang akhlaknya. Nah, akhlak nih, ya kan? Nggak mengingat atau nggak melihat ketentuan, ya kan? Kalau orang nggak berakhlak memang merebut-rebut, ya. Mencaplok-caplok kayak gitu, caplok-caplok. Nah. Tetapi kalau orangnya Pancasilais, ya kan? Tentu, oh ini memang dari dulu ini wilayah Aceh, ngapain kita rebut-rebutan, kan gitu. Toh juga nanti kekayaan yang diperoleh Aceh juga akan mengalir kepada kita. Gitu. Dulu Indonesia mau merdeka Soekarno minta bantuan dari Aceh. Aceh itu minta bantuan, kenapa? Karena memang wilayah Indonesia ingin bantu saudara negara ini tetap berdiri, kan gitu. Ya. Beli pesawat terbang pertama, ya kan? Nah, yang cikal bakal Garuda Indonesia katanya. Sejarah melihat bahwa karena memang dari dulu orang Aceh itu istilahnya kokoh Islamnya lah gitu ya. Saya sebut kokoh Islamnya ya anti kolonialis, anti penjajah, kan gitu. Itu artinya apa? Kalau ada kelompok yang nggak anti penjajah, berarti kan memberi kesempatan kepada orang-orang kufar, ya kan? Orang yang tidak berakhlak, gitu maksudnya, ya, mencaplok, itu maksudnya. Jadi kalau orang mukmin yang benar-benar haqqatu qatih, ya, dia akan mampu melawan kezaliman, kekufuran, orang-orang yang biadab, orang-orang yang tidak berakhlak, gitu ya. Jadi bagi kita, bagi Muslim, penjajah itu biadab. Kalau bahasa lain tidak berakhlak, itu bahasa halusnya. Ya, kalau kita bilang tidak berakhlak itu senang orang. Tapi dia bilang kamu biadab ya. Oh, marah itu. Bisa kita diperanginya kan? Tapi kalau kamu nggak berakhlak, senang aja, masih senang. tidak masalah baginya. Apalagi kalau diungkapkan dengan bahasa Al-Qur'an, ya kan, antum mazmumah. Kamu tidak berakhlak. Tapi kalau kamu biadab, oh kasar itu. Bisa perang dia kan? Marah dia. Sama dengan istilah
orang yang kufur, ya, orang yang suka berbuat kerusakan, orang yang menantang kebenaran, orang yang menutupi kebenaran. Ya, kamu menutup kebenaran, kita bilang kan, nggak marah itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan orang menutup kebenaran itu namanya kafir. Kamu kafir, marah dia itu. Nah, gitu kan? Nah, itu. Jadi ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ammah. Tugas kita manusia, ya, pengabdian, mengabdi kepada Allah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Nah, untuk membangun semangat dan kualitas ibadah inilah, ya, yang perlu dibangun, ditingkatkan, supaya kita menjadi manusia yang berperilaku yang baik, yang disebut dengan akhlak akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Nah, dalam kajian Islam itu dimensinya kita bagi 4. Ada dimensi akidah, ada dimensi ibadah, ada dimensi akhlak, ada dimensi muamalah duniawi. Ada yang menyebut 3 saja, akidah, ibadah, akhlak. Ada yang menyebut hanya 2 saja, akidah wa syariah. Tapi semua kandungannya Muhammadiyah membuat dimensinya. Dimensi Islam itu ada 4 aspek. Aspek akidah itu yaitu keimanan, ya, keyakinan. Kemudian iman itu diwujudkan dengan ibadah, bukan sekedar melaksanakan, kitab. Jawaban orang beriman ya dengan amal ibadah itu. Ini ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ya, ada ibadah ammah. Ibadah ammah ini ya nanti berkaitan dengan, ya, kehidupan yang tidak dituntun secara rinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan akhlak adalah implementasi. Ya, wujud orang beriman dan beribadah harus dapat diwujudkan dengan akhlaknya. Ya, orang mengaji sebenarnya jarang mengaji tentang akhlak. Yang banyak orang mengaji tentang ibadah saja. Kalau orang tarekat mengaji tentang sifat 20, ya kan? Lebih banyak itu. Dia lebih banyak hanya berkaitan dengan akidahnya. Tapi kadang-kadang kajian akidahnya tidak berkaitan dengan, tidak nyambung dengan ibadah, sehingga kalau dikatakan orang beriman itu ya eling, hanya cukup eling sudah Islam. Yang penting percaya, katanya, percaya beriman kepada Allah. Tapi nggak bagaimana wujud iman, membuktikan dia iman kepada Allah itu raga, katanya. Raga itu tidak penting, katanya. Jadi yang penting itu roh, iman. Nah, Islam yang sebenarnya ialah keempat aspek itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Aspek apa? Aspek iman, aspek ibadah, aspek akhlak, dan aspek muamalah dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, situ kita buktikan, oh kita orang beriman, kita orang yang taat, alim, beribadah, ya dibuktikan dengan akhlak kita. Akhlak kita tidak hanya kita tahu, sekedar tahu, tapi harus kita buktikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu.
Kalau kita lihat makna dan pentingnya akhlak karimah itu, Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu hadis Nabi ya. Kalau sudah Nabi mengatakan ya menjadi sunnah, menjadi wajib kita, karena yang kita teladani adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita beriman, kita beribadah, sholat 5 waktu sehari semalam, ditambah ibadah sunnah lainnya, dan ibadah-ibadah saum, baik yang wajib maupun yang sunnah, zakat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Maksudnya kalau yang wajib itu kalau sudah sampai hartanya dengan kadar sekian dan waktunya sekian, dan dia diwajibkan mengeluarkan 2,5%, itu kan kadarnya tertentu tuh. Tapi kalau yang tidak ditentukan kadarnya, infak, sedekah, ya, seperti dikatakan infak Anda ditunggu yang terbaik, ya, yang terbaik. Yang terbaik yang menurut masing-masing ya terserah lah, kan gitu. Kan semua masing-masing manusia tahu tentang kemampuannya kan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya kan? Nah, nanti pun ya pahala yang diberikan atau kebaikan yang dibalas Allah kepada kita yang berbuat baik, ya kalau sedikit ya sedikit juga. Kalau banyak ya banyak juga. Nah, jadi memang ada, kalau sedikit ya sedikit dikasih Allah. Kalau kita banyak dikasih Allah. Nah, oleh karena itu dianjurkan, didorong kita semua untuk berinfak, bersedekah, ya, yang terbaik. Nah, yang terbaik. Nah, itu. Kemudian Nabi mengatakan, inna akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Itu. Membuktikan kita beriman benar ya dilihat daripada akhlaknya, sifat tingkah lakunya. Ya. Keutamaan akhlak karimah dalam Islam, satu, menjadi perhiasan sejati seorang muslim. Jadi kalau seorang muslim ingin menghias diri dan dipandang oleh Allah, ini adalah mukminah yang indah, yang baik, ya hiasilah diri dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq, kata Nabi juga. Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Jadi itu kita harus tanamkan dia bahwa kita percuma kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabullah, kita tahu Al-Quran, kita baca, hafal Quran nih, ya kan? Paham terjemahannya, paham maksudnya semuanya. Kita suka memberi dalam artian materi ya, jumlah. Ya. Tapi ketika kita pergi haji dengan uang kita, dengan kemampuan kita, dengan kendaraan yang kita miliki, kemampuan kita. Tetapi setelah kita lakukan tidak ada perubahan pada sikap mental kita. Ya, dalam hidup kita umpamanya ya malah menjadi sombong, takabur. Ya, karena takabur adalah sifat akhlak yang termasuk akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Sebaliknya akhlak yang baik apa? Ya kita jangan sombong, ya, suka senyum, tabasyam. Nah, kalau kita tidak punya uang pun bersedekah kita kan, nah paling kurang senyum bertemu. Diawali dengan assalamualaikum.
warahmatullah. Kita bertemu dengan sesama muslim kita. Karena ucapan salam itu hanya ditujukan sesama muslim. Jangan pula ditujukan bertemu dengan jelas ini orang berbeda agama dari kita, atau kita mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum. Enggak tepat pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Ya. Radus salam kan itu. Kalau ada umat Islam saudara mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawablah dengan salam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita jumpa sesama muslim, halo boy, halo friend. Ya, orang muslim tidak begitu, karena itu doa assalamualaikum itu kan kandungannya ada doa di situ. Karena dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sunnah. Wajib kita teladani. Dalam aspek akhlak wajib ya kita teladani. Kalau aspek hukum fikih tentu tidak, karena dia tidak termasuk ibadah mahdoh. Tapi dalam aspek sosial keteladanan ya wajib kita teladani. Siapa yang wajib kita teladani dalam hidup ini di hidup ini? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wajib. Jangan kita menganggap itu Nabi itu kan manusia juga, suka lupa juga. Jadi nggak usah kita terlalu teladani. Itu salah kita. Dalam iman kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu wajib. Ya, tampilan bahasa ucapan kita, qulu qaulan karima, ini akhlak yang baik. Kalau kita berkata-kata dengan sesama manusia, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita harus melakukan perbuatan yang baik. Coba ketika kita korbannya kan, kemarin kita korban, kita sendiri potong kambing, potong biri-biri, potong sapi dan sebagainya itu. Apa yang diawali dengan apa? Diawali bismillah walhamdulillah Allahu akbar. Itu. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita mencontoh Rasulullah dan mengikuti perintah Rasulullah itu. Kalau manusia yang tidak mencontohnya dipotongnya saja kan, dimasuknya ke dalam apa? Sekarang sistem memotong kan bisa ke tempat hewan potong ya kan, ada gergaji atau ada mesin potong yang sangat tajam, tapi tidak dimulai dengan basmalah, maka bagi kita orang muslim hasil potongannya menjadi haram kita makan. Bayangkan. Itu kenapa kita berakhlak kepada hewan, kepada binatang juga kita. Ya. Begitu juga akhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Ketika maunya kita ingin ya buang air kecil, umpamanya kan. Ya. Lantas kita buang air kecil di bawah satu pohon. Ya kan, pohon itu masih bagus. Hah? Dilarang dalam Islam itu. Tidak hanya sekedar kita menyakiti ada binatang kecil atau semut di situ ya. Tapi buang air kecil pun di tumbuhan yang bermanfaat itu ya menjadi berdosa, haram hukumnya. Karena Nabi melarang itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, betapa pentingnya akhlak itu kita laksanakan dalam kehidupan kita ya. Kalau kita lihat dari Al-Quran ya,
kita baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Di antara lain beberapa akhlakul karimah itu disebut oleh Allah dan diperintahkan. Dasarnya pertama, segeralah kamu mencari ampunan Allah dan surga yang disediakan Allah yang luasnya. Ya, arduhas samawati wal ard. Siapa yang bisa diampuni Allah? Hanya orang berakhlak. Itu yang akan mendapatkan surga. Karena akhlaknya dihasilkan dari kualitas iman dan ibadahnya. Ya. Jadi ibadah yang dianjurkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, antara lain syarat akan diberikan Allah keberhasilan dan kemenangan, surga, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia, di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah, ialah orang-orang yang disiplin menjaga waktu salat, kayak gitu. Wallazina hum fi ala salawatihim yuhafizun, kan gitu. Disiplin maksudnya itu. Makanya saya anjurkan, makanya saya selalu begitu, walaupun pada istri saya kan, ini jam berapa? Mulai jam 8 kita berangkat dari sini berapa menit, dan kita harus sampai di sana setengah jam sebelum dimulai. Itu persiapan disiplin. Walaupun tadi kita sudah melenceng jam 8 berapa kita tadi Ustaz Febri? 8.15 ya baru dimulai. Kenapa? Ini mempertimbangkan masih sedikit orang. Kalau orang militer nggak bisa seperti itu. Islam mengajarkan militerisme, sifat kemiliteran juga dengan sholat. Coba orang sholat melelaikan waktu saja, Allah katakan apa? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ini ayat yang selalu ya didalami di kalangan Muhammadiyah, dikedepankan itu dengan maksud supaya orang Muhammadiyah disiplin, orang Islam itu disiplin. Kenapa? Nikmat Allah itu tidak bisa kita saya tunggu nantilah, nggak bisa. Kalau Allah sudah tentukan tepat waktunya, Allah turunkan, pasti turunkan Allah itu. Dijawab Allah itu. Tapi kalau kita lalai, kita akan ketinggalan. Orang yang berakhlak benar kepada Allah dan Rasul tentu akan jauh ketinggalan. Tidak terlihat indah dalam hidupnya. Tercermin dalam wajahnya itu kebencian, kemarahan. Ya, kalau orang kayaknya wajahnya bagus tapi sifat dengkinya ada, marahnya ada kepada kebaikan. Ya. Orang-orang munafik, orang-orang munafik ini tampil wajahnya cantik, indah, bagus ya kan, termasuk bisa sholat dia berjamaah, tetapi adalah botaknya, ini apa yang bisa saya lakukan untuk kejahatan, untuk merugikan orang lain. Itu kemunafikan datang. Ya, ayatul munafik 3. Ya. Iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang munafik. Kalau selama ini kita terlanjur berbuat seperti itu, tobatlah kepada Allah. Tinggalkan itu semua. Karena itu akan merugikan kita. Rugi di dunia
dan rugi di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah dan jannah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja ceramah tentang bagaimana penting membangun akhlak kita yang dilandasi dengan kualitas iman dan ibadah kita. Karena akhlak itulah menunjukkan kita orang yang beriman benaran atau orang yang beribadah benaran atau tidak. Kalau kita jauh daripada akhlak mahmudah, maka kita bohong namanya, pendusta namanya. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita.